Pemirsa Banera TV yang kami cintai, kembali Banera TV hadir dan menyajikan diskusi-diskusi yang mencerahkan. Beberapa hari yang lalu ada sekelompok ibu-ibu berdemonstrasi menuntut suami-suaminya dibebaskan. Dan pada malam hari ini saya bersama seorang yang sebenarnya sering diucapkan, sering dibicarakan, namun jarang sekali muncul. Nah, saya perkenalkan kepada pemirsa Bapak Yasin. Selamat malam Bapak Yasin. Selamat malam. Tadi barusan datang dari Wolomori ya Bapak? Iya. Gimana Bapak kondisi sekarang? Pusing tidak dengan segala hal yang terjadi selama ini? Ya, jadi kalau pusing sih pusing. Ya, karena bagaimana akhir-akhir ini berita itu semakin memanaskan suasana, sehingga kami juga merasa kenapa akhir-akhir ini terjadinya seperti ini. Tapi gini Bapak Yasin, selama ini kan yang selalu muncul di pemberitaan ini soal penangkapan 21 orang. Tentu penangkapan mereka ini pasti punya alasan dong, Polres punya alasan. Dan kabarnya nih Bapak Yasin bahwa sebenarnya di sana itu sedang ada persoalan, tapi persoalan keluarga, benar nggak itu Bapak Yasin? Ya, kalau secara hubungannya memang hubungan keluarga. Tetapi kalau kembali kepada persoalannya, jadi arah keluarganya itu hampir-hampir tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Jadi dari pihak sebelah ini tidak pernah peduli terkait apa itu artinya keluarga. Sepanjang mereka melakukan sesuatu, tidak pernah konfirmasi atau bicara keluarga. Sehingga dengan hal ini dari saya selaku keluarga dari pihak sebelah memang merasa ada yang tidak sanggup saya memikirnya, karena memang di situ caranya tidak sesuai dengan adat-adat keluarga. Publik ini kan sebenarnya belum tahu gitu bahwa yang tiba-tiba muncul di permukaan itu Bapak Yasin, ada yang mulai mengatakan bahwa di sana ini tidak ada masalah tanah. Lalu yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka baik-baik saja di sana gitu. Nah, yang saya mau tahu itu Bapak Yasin, emang ada masalah apa sebenarnya Bapak Yasin di sana itu? Biar orang itu tahu bahwa apa sesungguhnya yang terjadi di sana gitu. Terima kasih. Memang sebetulnya masalah di sana itu memang masalah tanah. Hanya hubungannya hubungan keluarga. Tapi sebetulnya persoalan ini persoalan tanah. Kalau bicara terkait aman-aman, itu aman setelah ada pengamanan dari pihak kepolisian. Setelah polisi menahan 21 orang itu. Maka rasanya di kampung itu aman-aman. Bapak Yasin juga baru merasa aman setelah itu? Baru merasa aman. Tetapi sebelumnya rasa kita itu seperti ada tertekan, ada sesuatu yang bisa-bisa nanti dalam pikiran, kira-kira kalau begini hasilnya nanti seperti apa. Itu kan rasa ketenangan itu tidak ada, apalagi pada waktu atau pada tanggal 1-2 itu. Ya. Tanggal 1-2 bulan apa itu Bapak Yasin? Bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli. Ya. Pada tanggal 1-2 bulan Juli itu Bapak Yasin merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Ya. Lalu apakah sebelumnya Bapak Yasin memang ada perdebatan atau ada masalah ini, misalkan ada perdebatan sengit atau ada bagaimana lah di antara keluarga? Kalau perdebatan antara keluarga tidak ada. Terus? Jadi itu tadi. Masalah tanah ini antara Bapak Yasin dengan siapa? Dengan saudari sendiri, saya katakan begitu, saudara sendiri. Siapa? Maria Bergita. Dia punya bapak, adik kandungnya adalah sepupu bapak. Terus masalah ini kemudian sampai kemudian orang-orang itu hadir, 21 orang itu hadir di sana. Itu bagaimana ceritanya Bapak Yasin? Ya, makanya dengan hadirnya anggota 20 orang dari luarnya itu 18 orang. Iya. Ya, 18 orang. Ya, 18 orang. Sehingga dengan hadirnya anggota 18 orang ini sudah ada curiga dalam keluarga, berarti ini punya statement lain, punya rencana lain. Sehingga melihat ini, perasaan kita atau ketenangan kita itu memang sudah terganggu sekali. Ya, begitu. Itu terkait pada hari tanggal 1, tanggal 2 pada
kejadian pembersihan untuk lahan itu. Tapi begini kan, ada yang mau mengatakan begini. Kan kemarin di beberapa media saya mengutip bahwa Pak Kapolres pernah mengatakan begini, bahwa saya Polres Manggarai Barat menahan 21 orang itu karena di sana ada sengketa lahan, sedang lahan bermasalah gitu. Dan saya hanya mau mengkonfirmasi, berarti betul tuh ada persoalan lahan. Ya, persoalan lahan. Oke. Tetapi apakah Bapak Yasin kenal tuh sama 18 orang itu? Kalau orang yang saya kenal, mungkin saya tidak bicara ada orang yang saya tidak kenal. Ini karena saya bertanya itu karena ada pernyataan dari yang bertebaran di media bahwa 18 orang itu datang, itu bukan tenaga bayaran, itu keluarga dari Ibu Bergita, bilang katanya gitu. Apa kalau keluarga Ibu Bergita kan keluarganya Pak Yasin juga. Tentu Pak Yasin harus tahu, harusnya kenal dong. Atau bagaimana itu? Kalau memang itu keluarganya Bergita, tentu saya kenal. Kan begitu? Iya. Orang ini saya tidak kenal, bagaimana saya bicara keluarga? Gita apa kenal dan tidaknya orang itu, tapi bagi saya orang itu saya tidak kenal. 18 orang ini? 18 orang ini saya tidak kenal mereka. Kalau memang 18 orang ini saya kenal, ya tentu saja kalau saya kenal mereka itu adalah keluarga saya, berarti saya kenal mereka itu keluarga saya. Kan begitu. Tidak mengenal mereka? Ya, tidak mengenal mereka. Siapa mereka? Yang perlu dijawab juga ini Bapak Yasin, bahwa ini kan tidak mengenal 18 orang ini. Bapak Yasin tidak mengenal 18 orang. Lalu kemudian ada yang mengatakan nih, Bapak Yasin, kemarin itu ada yang mengatakan dari pengacaranya, kalau tidak pengacara atau orang yang bersama keluarga Ibu Bergita ini atau dari 21 tersangka ini, bahwa seharusnya Pak Kapolres itu harus menahan PT yang menancapkan pelang di sana, karena itu juga tidak jelas mereka itu siapa gitu loh. Jadi begini, kalau terkait papan pelan itu saya tidak tahu. Yang pembeli tanah saya ini adalah Bapak Mardin. Papan pelan itu saya tidak tahu siapa punya, begitu. Oke, nah yang paling penting juga gini Bapak Yasin, bahwa kasus ini kan bukan kasus yang baru. Dia sudah bergulir dari tanggal 1 dan tanggal 2. Ditangkapnya para tersangka ini, 21 orang ini. Lalu kemudian sebelum berbicara dengan Bapak Mardin, Banera TV pernah melakukan podcast dengan pengacara pertama dari 21 orang tersangka, Bapak Hajenang. Nah, Bapak Hajenang itu mengatakan begini, sebenarnya persoalan ini udah selesai. Diselesaikan dengan cara restorasi justice. Kalau kita orang Manggarai menyebutkan bantang keluarga, bantang petanara, kan gitu. Betul. Nah, lalu dia mengatakan bahwa saya itu sudah bertemu dengan Bapak Yasin sebelum itu. Dan Bapak Yasin katanya oke-oke saja sebenarnya. Apakah benar itu? Betul. Pak Hadenang itu ketemu saya. Pak Hadenang itu pada ketemu saya itu dia berbicara begini, kamu jangan menganggap saya ini Hadenang, saya ini adalah Iron. Iron itu siapa Pak? Iron itu adalah salah satu anggota yang klaim tanah ini. Oke, dia siapa dalam posisi keluarga Bapak? Di situ saya panggil dia anak. Oke. Sehingga langsung Pak Hadenang ini mengatakan sejujur-jujurnya, dan dia mengatakan di situ apa yang saya ungkap ini adalah ungkapan dari Iron. Apa ungkapannya? Saya minta keluarga, terimalah kami secara keluarga. Apa yang kami lakukan itu kami tahu itu salah. Dan terkait tanah kami tidak sebut-sebut lagi. Sehingga apa saya bilang pada Pak Hadenang pada waktu itu, semua itu kami terima. Tetapi kata kuncinya ada tidak ruangnya di Kapolres. Kalau memang ada ruangnya di sana mau bicara keluarga, tidak masalah. Ya, karena begini, kita ini tidak tahu hukum. Jangan sampai ada sepertinya dari pihak keamanan itu bilang saja ada kerjasama. Ya, kita takut itu. Kalau memang ada ruangnya di sana, ya oke-oke saja. Sehingga baik sudah. Sehingga pada saat itu, jadi jujur Pak ya, kalau memang kita mau ketemu selanjutnya persoalannya atau bicara keluarga ini, jadi kami minta Bapak ketemu dengan permisi Romo Sulfi, sehingga kami sudah konsultasi sama dia. Siapa yang mengatakan itu? Apakah Pak Yasin yang mengatakan harus ketemu Romo Sulfi atau Hajenang yang mengatakan ketemu dengan Romo Sulfi? Tidak, karena begini, Hadenang kan tidak tahu. Tidak tahu bahwa kalau bicara ini larinya ke keluarga, kira-kira siapa yang bisa pertemukan antara kedua belah pihak. Artinya begini, kalau dari pihak Gita dan Ironnya ini sudah Hadenang.
Ya, kalau pihak kaminya itulah Romo Selvi. Ya, sehingga di sini mereka bertemu. Bertemulah bicara terkait soal keluarga ini. Sehingga mereka sudah ACC. Sehingga Romo Selvi ini panggil semua kami untuk datang memberitahu terkait permintaan dari kita punya anak dan saudara di sana bahwa bagaimana persoalan ini kalau bicara keluarga. Sehingga pada saat itu kami bilang begini, memang itu harapan ya, tetapi yang terpenting pihak Gita itu dan Iron itu mengerti dalam arti apa. Jadi posisi mereka dengan posisi kita itu seperti apa di dalam struktur adat. Sehingga di situ jadi kami sudah sepakat bahwa permintaan itu kita terima dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Apa syaratnya itu Pak? Bisa dibagikan kepada kita? Oke, silakan disampaikan. Kan bicara ini. Iya. Yang pertama, bagaimana rasa warga dengan hadirnya orang luar ini? Ini perlu dipikir. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu secara kalau budaya toh, budaya kita adat Manggarai, seorang saudari itu dia orang luar, kita orang di dalam. Bagaimana pengertian kamu? Kalau memang itu kamu oke semua, dan bagaimana tanah itu? Apa kamu terus mengganggu atau tidak? Kalau memang semuanya itu diterima oleh pihak Weta dan pihak anak, maka oke. Artinya begini. Kalau kita kembali ke bicara adat, kalau memang ini semuanya diterima, tidak mungkin kita itu biarkan mereka begitu saja, begitu terus. Ya, jadi semua tuntutan kita ini yang di depannya tetap pihak kita. Mereka harus di belakang kita. Tapi di situ ada ACC sudah, ACC. Tapi pada waktu perjanjian mau ketemu kedua belah pihak sudah ini antara kami dengan mereka. Tiba-tiba pada jam ketemu itu Pak Hadenang ini langsung dia memberi alasan tidak bisa menghadiri pertemuan itu karena ada waktu itu ada pekerjaan mendadaknya. Pada saat itu Bapak Desa kita sudah undang, Bapak RT kita sudah undang, Bapak Dusun kita sudah undang. Artinya untuk menyaksikan bersama terkait musyawarah keluarga ini yang walaupun selanjutnya nanti di kampung tuh. Nah, untuk membawa ke Kapolresnya saja begitu rencananya. Ternyata pada hari itu Pak Hadenang ini tiba-tiba dia mengatakan saya tidak punya waktu pada jam itu. Maka kepala desa waktu itu nelpon Pak Hadenang ini, kalau memang sudah ada sepakat dengan Gita, jadi tolong kasih tahu saja dia ke sini supaya kita bicara selanjutnya. Sehingga oke. Akhirnya Pak Hadenang ini mungkin telepon sudah Gita ini dan langsung Bapak Desa ini telepon Gita ini karena kebetulan Gita ini adalah bawahannya juga, bawahan kepala desa juga dia waktu itu. Sehingga telepon, akhirnya datang. Sehingga kita masih duduk-duduk santai begini. Akhirnya Romo Selvi ini panggilan mereka dua. Panggil siapa? Ini istrinya Pak Iron sama Maria Bergita ini. Panggil mereka ini mau menunjukkan di situ sebenarnya hasil kesepakatan bersama, di situ. Tunjuklah terkait ini kepada mereka dua, langsung mereka tolak. Mereka tolak, tidak terima terkait atas kesepakatan keluarga itu. Maka kita pulang sudah. Dan masalahnya terus berkembang. Sudah. Seperti ya saat ini. Oke. Ada pertanyaan yang agak nyeleneh ini sebenarnya Pak Yasin. Kabarnya nih sebelum tanggal 1 itu pernah terjadi rapat keluarga di antara Pak Yasin dengan Ibu Bergita ini. Benar nggak itu terjadi? Sebelum tanggal 1? Iya. Itu tidak benar. Tidak. Bilang ada kesepakatan bersama misalkan. Dengan saya hanya mau mengkonfirmasi itu bahwa ada rapat di dalam internal bahwa kita tidak bermasalah lagi soal tanah, tapi ada istilah pembagian tanah, soal tanah yang mau dijual itu. Kalau sebelum tanggal 1 itu, sebelum kejadian saja itu tidak pernah. Tapi setelah kejadian pernah Pak? Kalau setelah kejadian, jadi memang pernah mereka 2 kali ke rumah. Di situ konteks mereka begini, hanya di situ ada salah kefahaman dalam arti karena memang jujur juga. Jadi Gita ini memang dia tidak tahu itu struktur ada sebenarnya begitu. Dia naik di rumah langsung jabat tangan terkait persoalan ini. Kalau yang namanya persoalan seperti ini tentu ada keluarga-keluarga
Ya kan begitu, keluarga-keluarga. Sehingga kalau kita itu menemui persoalan, tentu ada keluarga yang lebih dituakan di situ, sehingga kita harus persoalan ini disampaikan di situ. Ya, begitu. Sehingga begitu mereka naik ke rumah dari silaturahmi, sehingga langsung kami arahkan mereka ke salah satu orang tua kita, yaitu Pak Abdul Latif. Akhirnya mereka ke sana. Sehingga saya bilang begini, hasilnya di sana. Kan dia adalah kita punya orang tua semua. Bukan orang tua mereka, bukan orang tua kita, tapi orang tua kita semua. Setelah sampai di sana mereka cerita terkait ini, maka dari bapak ini mengatakan begini, soal bicara keluarga itu mudah, tapi yang terpentingnya begini, coba konfirmasi dulu di pihak kepolisian. Kata kuncinya ini barang ini di situ. Kalau memang di sana ada ruangnya, ini sebelum ketemu dengan Pak Hadenang ini. Sebelum ketemu dengan Pak Hadenang. Hadenang, sebelum ketemu dengan Pak Hadenang ini. Sehingga menyuruh bahwa coba mencari di sana apa ada ruangnya tidak. Begitu. Tapi mereka suruh ke sana. Entah mereka datang atau tidak, tapi ini ketemulah Pak Hadenang ini tadi, begitu. Sehingga terjadilah bicara keluarga yang saya bilang tadi batal pada seketika itu. Oke, ini juga Pak Yasin, yang saya mau tanyakan ini Bapak Yasin, soal apakah betul 21 orang atau 18 orang ya, 18 orang itu mereka pergi bekerja di lahan itu? Di lahan yang sedang yang Pak Yasin Pak Yasin punya ini, yang disengketakan itu. Ya, betul. Tanggal berapa mereka mengerjakan? Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2. Oke, mereka mengerjakan di lahan itu. Lalu tanggapan Pak Yasin kemudian ketika mereka masuk ke lahan itu bagaimana? Ya, jadi di situ kan secara emosional kan memang sudah ada tuh, memang sudah ada. Tapi persoalan begini, yang pertama, yang walaupun orang ini saya tidak kenal, tapi persoalannya kita ini siapa yang sadari, banyak pertanyaannya dan banyak pikiran muncul yang bisa memutuskan atau menimbang begitu, sehingga belum berontak dari warga, belum berontak dari keluarga, sehingga atas dasar ini saya selaku saudarinya dia dan selaku tokoh masyarakat juga, persoalan ini ada pada tubuh saya sendiri, maka semua ini kerja keras juga. Kerja keras dalam arti yang walaupun dalam perasaan tidak enak, perasaan banyak perasaan tersinggung apa segala macam, tetapi hal yang paling penting yang saya jaga itu bagaimana persoalan ini supaya jangan ada terjadi sesuatu. Oke, saya masuk ke sana. Kemarin juga sempat ramai di media online dan media sosial bahwa Pak Kapolres mengatakan bahwa ada ketakutan, sambil menimpa, ada ketakutan bahwa ini akan bisa menjadi masalah SARA. Apakah ada potensi ke sana sebenarnya ini? Menurut Pak Yasin ini? Menurut saya, mungkin saya simpel saja. Kalau saya bukan saudarinya Gita, memang itu yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena awal-awal atau bisa saja saya katakan begini, benteng pertama yang mereka lakukan di situ yaitu tanda salib. Permisi Pak. Tanda salib. Maka ini adalah salah satu benteng. Arti dan tidak artinya bagi kepercayaan agama Katolik, tetapi bagi saya itu memang sudah tersinggung, sudah tersinggung. Dengan alasan tersinggung ini, maka saya mencari orangnya supaya bagaimana hal ini jangan sampai ke arah-arah yang negatif itu, sampai ke masalah SARA. Segala masalah SARA itu. Tapi memang tombaknya memang sudah ada. Tombaknya sudah ada, yaitu tadi. Satu. Yang kedua, kalau memang terjadi ada tumpahan darah, kalau memang saya memukul Iron umpamanya, itu wajar. Kalau memang Iron memukul saya, itu wajar. Tetapi kalau orang lain, orang yang saya tidak kenal, apalagi pihak sebelah, berarti itu cerita lain. Maka dari hal semua ini, orang yang tidak tahu apa alasannya, maka persoalan ini bisa dikatakan aman, bisa dikatakan ribut, dan bisa segala macam karena orang luar tidak tahu. Makanya kita duduk di sini, tidak Bapak tahu, Yasin, supaya orang semua tahu bahwa sebenarnya duduk persoalannya gimana, kan itu. Terus ini Bapak Yasin, berkembang nih belakangan bahwa yang menjadi misteri kemarin selama ini yang melapor
melaporkan ini kepada pihak kepolisian itu apakah Bapak Yasin atau orang lain? Pihak kepolisian sudah ada di lokasi. Itu urusan polisi. Siapa yang melaporkan ke kepolisian? Kalau untuk menelepon polisi, yang bertugas di sana saya. Pak Yasin sendiri yang menelpon? Sendiri, ya. Oke. Dalam laporan juga Pak Yasin? Dalam laporan, kalau di Kapolresnya, laporannya itu teman saya Fraspanis. Oke, kapasitas Fraspanis ini sebagai apa dalam urusan masalah ini? Salah satu orang tua. Orang tua. Ya. Dan Pak Yasin menyetujui beliau? Dan keluarga juga. Keluarga juga, ya. Oke. Itu yang paling penting. Nah, tadi itu Pak Yasin kan berbicara yang ramai tadi itu kan soal semakin kesini ada yang mengatakan begini, kenapa polisi kemudian gencar sekali menangkap 21 tersangka? Ya. Disinyalir, dikatakan dikatakan bahwa di sana itu ada tanahnya, pembeli tanahnya Pak Yasin itu Kapolres. Iya. Nah, anggota polisi lalu dibilang Kapolres. Ya. Nah, apa benar itu Pak Yasin? Coba kita bukalah di sini. Sangat tidak benar sekali. Jadi jujur Pak, saya bicara jujur saja. Iya. Kalau memang betul saya pernah mengungkapkan itu, artinya memang secara sadar saya tidak pernah mengungkapkan soal itu. Secara sadar, secara sadar. Tapi tidak tahu secara tidak sadar. Tapi ingatan saya tidak pernah saya mengungkapkan. Lalu sepengetahuan Pak Yasin siapa yang pernah mengungkapkan bahwa ini tanah Pak Kapolres? Ya, kalau saya tahu saya siapa yang mengungkapkan itu terjadinya tanah itu menjadi pembelinya Kapolres. Berarti itu orangnya. Karena saya tidak tahu siapa yang mengungkap itu. Oke. Ya. Kebetulan ini saya juga punya tamu. Ya. Seorang tamu juga, ya mungkin Pak Yasin kenal deh, ya mungkin Pak Yasin kenal, sehingga kita bisa terutama terkait siapa yang membeli tanah Pak Yasin ini. Oke, kita sambut ini tamu saya yang berikutnya ini mungkin Pak Yasin kenal. Saya tidak mau sebut namanya, nanti Pak Yasin sendiri yang akan menyebutkan orang ini siapa sebenarnya. Masuk Pak, mari Pak, masuk. Selamat datang, selamat malam. Oh, hampir jatuh Pak. Selamat malam. Ini kenal Pak? Kenal baik Pak. Kenal baik? Oke, Pak Yasin kenal ini? Kenal. Ini Pak siapa Pak Yasin? Ya, saya boleh dikatakan bos saya dan saya juga bisa katakan ini orang pembeli tanah saya. Oh ya? Ya. Ini Pak siapa? Pak siapa namanya? Pak Mardin. Pak Mardin, oke. Bisa. Oke Pak Mardin. Selamat malam Pak Mardin. Selamat malam. Oke. Kita jauh-jauh harus mendatangkan Pak Mardin ke sini karena ada banyak hal yang harus kami tanyakan kepada Pak Mardin. Siap. Oke, gini Pak Mardin. Kemarin itu publik itu rame dengan ada pernyataan Pak Mardin nih bilang tanah yang ada di sana itu milik Kapolres. Benar nggak itu Pak? Oh, itu sama sekali tidak Pak. Ya. Terus ya gimana sebenarnya itu Pak? Gimana kronologinya kok sampai dibilang bahwa itu ada tanah? Kebetulan waktu itu ada salah satu media yang menanyakan mengenai kasus hukumnya apa segala macam, kan itu kita nggak tahu ya, itu mengenai itu. Nah, saya mengatakan kalau untuk itu tanya ke Polres untuk hukumnya itu. Kita nggak tahu masalah itu. Tapi kalau saya sebagai pembeli, ya saya hanya tahunya Pak Yasin. Pak Yasin. Ya. Saya mau tanya itu. Artinya kan gini, tanya ke Polres. Ya, kok Bapak bisa nyuruh orang tanya ke Polres itu? Kenapa harus tanya ke Polres, Pak? Karena ditanya masalah hukumnya, Pak, yang mengenai sengketa itu. Oke, mereka tanya gimana dengan Pak Mardin? Waktu itu dia tanyakan itu, Bapak tahu nggak tanah itu lagi sengketa? Wah, saya nggak tahu sama sekali sebenarnya itu. Cuman kalau itu saya dengar ada sengketa di sana, tapi kalau kami kan nggak tahu itu. Kalau untuk lebih jelasnya silakan tanya ke Polres. Itu. Kok sampai bilang Kapolres itu gimana itu Pak? Ya mungkin saya salah ngomong Pak. Mungkin saya Kapolres, ke Polres sebenarnya itu. Oke. Untuk berarti ya saya klarifikasi lagi Pak. Gini ya. Pak, ini harus diklarifikasi. Kalau Bapak mau klarifikasi ya silakan Bapak omong. Bahwa ini harus diluruskan daripada orang selalu menganggap ini. Silakan Bapak omong. Bapak apa yang Bapak? Ya saya pertama-tama saya bisa ini biar ada konsep. Rupanya Bapak udah menyiapkan ini. Konsepnya sedikit. Silakan. Oke. Silakan. Saya pertama-tama ya saya salam dulu Pak ya. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minta maaf terhadap rekan-rekan media dan publik seluruhnya baik di Manggarai Barat maupun di luar Manggarai Barat. Informasi terkait situasi tanah di Golomori, pada prinsipnya kami selaku buyer atau pembeli telah mengikuti syarat-syarat aturan dan jual beli baik dari pembeli maupun penjual. Ya, telah memenuhi syarat sebagaimana perjanjian dan dinyatakan sah adanya serta tidak adanya persoalan-persoalan sebagaimana diinformasikan atau berita yang beredar, Pak. Itu. Kedua, perlu kami menyampaikan dan status jual beli ini sama sekali tidak ada kaitannya atau keterlibatannya Kapolres Manggarai Barat
Bapak AKBP Bambang Ariwibowo. Sekali lagi, kami ulangi, tidak ada keterkaitan dengan Kapolres Manggarai Barat dalam hal jual beli. Saya selaku pembeli merasa nyaman dengan masyarakat Golomori, Pak, ya, karena mereka cinta damai. Jadi kami junjung tinggi harkat martabat itu, ya kira-kira seperti itu, Pak. Sudah klarifikasi. Sudah. Pak. Oke. Saya kalau Bapak membaca klarifikasi itu, akhirnya banyak hal yang ada dalam pikiran saya, Pak. Siap. Jangan-jangan ini sedang menyelamatkan Pak Kapolres saja. Jangan-jangan PT yang Tancam Pelang di sana benar itu milik Pak Kapolres. Bisa Bapak buktikan bahwa PT itu bukan milik Pak Kapolres gitu. Bukan, Pak. Bukan. Itu Bisa dibuktikan nggak itu, Pak? saya ada kebetulan ini PT-nya, Pak. Mungkin bisa dilihatkan, Pak, ke ini. Jadi sama sekali tidak ada keterkaitan. Ada Pak. Oke. Kami minta nanti di filenya akan dikirimkan ke kita. Bisa nggak Pak? Dibagikan kami filenya. Bisa saya. Oke, dibagikan biar kami juga kan menunjukkan Bisa. bahwa kita akan melihat. Bisa, Pak. Bisa, Oke, bisa. berarti dipastikan Pak Mari bilang bahwa ini tidak ada kaitannya. Tidak ada sama sekali. Oke. Itu Pak, karena soalnya ini sudah menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat, Pak, Ya. Bapak gitu. Oke. Lalu kemudian kabarnya kemarin Bapak Yasin ini pernah cabut pelangnya di sana. Saya ke Bapak Yasin dulu ini. Bapak Yasin, kenapa Bapak mencabut pelang PT itu? Padahal Bapak benar nggak Bapak jual ke beliau? Jadi kalau soal jual tanah saya benar itu kepada beliau. Tetapi pemasangan papan plan di sana permisi karena masih ada hak saya. Dan yang kedua tidak pernah diinformasi bahwa saya ada pasang papan plan. Sehingga setelah ada informasi dari pihak keamanan, maka langsung saya telepon beliau ini bahwa papan plan ini yang kita tanam tanpa pengetahuan kami sebagai pemilik, maka saya akan turunkan papan ini. Ya, sehingga dari beliau ini dengan hormat juga dia bilang silakan turun saja untuk sementara. Sehingga maka saya turun. Nah, itu turunkan papan pelang itu, pelang. Tanpa setuju dia pun saya harus turun. Oke, karena ada hal yang belum diselesaikan antara antara beliau. Lalu beredar berita beberapa hari ini, Pak Yasin, bahwa ada yang mewawancarai, bertanya pada Pak Yasin beberapa hari ini soal persoalan ini, terutama soal itu, soal papan pelang itu. Tidak ada. Terus ini kabarnya persoalan ini kan tidak lagi hanya soal di kepolisian, Pak, ya. Juga sudah menjadi konsumsi publik ya. Nah, salah satunya ada lembaga yang cukup lama selama ini ada di Manggarai Barat dan konsen dengan persoalan sosial yang kemudian mengayomi berapa imam ada di sana, Pater Simon misalkan. Oke. Nah, apakah sebelumnya Pater Simon pernah bertemu Bapak? Kalau memang Pater Simon itu saya bicarakan, saya sudah menganggap dia sebenarnya keluarga. Oh ya, kenapa? Bagaimana? Apa hubungan Bapak sebenarnya dengan orang-orang dari Ordo STBD ini? Betul. Lebih khusus ke GPS-nya. Memang awalnya hanya ada hubungan kerja kecil. Itu saja awalnya. Sehingga bisa mereka luangkan waktunya untuk ketemu masyarakat yang ada di Kampung Goer. Sehingga dari situlah saya kenali Pater Simon ini. Sehingga pada tanggal 1 September kemarin dia ke Golomori. Dia itu pergi ke 2 kalinya sudah. Sehingga saya sapa dia seperti keluarga. Karena memang saya sudah kenal dia. Ya, saya sudah kenal dia. Jadi di situ Pater Simon memberikan pertanyaan kepada saya, Om Yasin, saya dengarkah di sini kamu ini ada ribut keluarga lagi mengenai tanah? Betul ya Pater Simon. Ya, bicara keluarga saja kah? Ya, saya bilang mudah-mudahan saya bilang bisa sampai ke sana. Sehingga langsung Pater Simon waktu itu langsung saya mengatakan begini pada waktu itu, ya memang pada saat sekarang mungkin masih pikiran kita itu masih mencolak, artinya belum bisa dikontrol, sehingga mau lari ke arah keluarga itu mungkin masih sangat belum bisa mungkin. Ya, sehingga langsung Pater Simon mengatakan begini, kira-kira kalau ada jembatannya tak jelas bisa. Saya rasa bisa, saya bilang. Ya, artinya bicara itu baguslah menurut saya. Baguslah menurut saya. Ya. Itu kapan itu pembicaraan itu? Itu tanggal 2. Tanggal 1 September kemarin. 1 September. Oke, setelah persoalan ini jalan. Ya, sudah setelah persoalan. Oke. Ya. Sehingga Pater Simon ini hanya bicara itu tidak terlalu merembet kemana-mana. Itu menurut pembicaraan atau pembahasan kita pada saat itu. Ya.
begitu. Tidak Itu berdebat kemana-mana. Hanya ya. sampai dia hanya menyampaikan bahwa kamu urus baik-baik lah. Ya, urus baik-baik saja. Oke. Ya, Bagaimana tanggapan Pak Yasin soal pernyataan Pater Simon? Saya kira Pak Yasin mungkin sudah dengar atau sudah baca pernyataan beliau. Jadi memang setelah saya mendengar Iya. pernyataan Pater Simon, jadi saya baru pukul kepala. Oh ya? Kenapa Iya. pukul kepala? Iya, saya tidak pernah menyangka bahwa pulang dari rumah sayanya Pater Simon, dia angkat satu, apakah itu satu penemuan dia atau apa, saya tidak tahu. Sehingga saya punya pikiran itu bisa berbalik seketika begitu. Karena saya tidak pernah bayangkan bahwa Pater Simon ini pulang dari saya punya rumah ini, dia mengangkatkan sesuatu. Oke. Iya. Sehingga salah satu di situ penyesalan saya secara menganggap keluarga Pater Simon itu pasti ada. Oke. Ya. Oke. Soal itu Ya. mungkin untuk pribadinya. Ya, untuk pribadi. Untuk pribadinya Untuk pribadi. Pak Yasin. Ya, untuk Nah, pribadi. oke. Nah, saya kembali ke Pak Mardi. Situasi ini kan, ya Bapak pembeli nih. Bapak pembeli. Apa harapan Pak Mardi sebenarnya dari kasus ini? Seharusnya Pak Mardi kan nggak urus sebenarnya ini. Betul. Gitu. Tapi kan kok jadi kayak gini gitu. Ya Apa- prihatin juga Pak sebenarnya itu. Gitu. Ya dari kami selaku pembeli, kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, damai, ya karena ini kita tempat tujuan wisata Pak. Jadi janganlah buat seperti ini biar kita nikmati Labuan Bajo bersama-sama, tenang, damai, duduk bersama, enak Pak gitu. Itu harapan kami. Cepat selesai gitu Ya. masalahnya. Pengen Pak biar cepat selesai, biar ya kita pingin lihat Labuan Bajo dikunjungi orang, investor masuk. Dan Ya. jangan lupa juga kalau sudah selesai diselesaikan dengan Pak Yasinnya. Siap. Gitu. Kalau itu kita sudah mungkin ada Ya. sama Ya Pak itu urusan pribadi Ya, Bapak lah. ya. Tapi saya ke Pak Yasin dulu, mungkin Pak Yasin ini kemarin itu saya baca itu Pak Yasin pernah membuat klarifikasi ya. Ada klarifikasi tertulis Pak Yasin itu. Itu klarifikasi secara tertulis. Iya. Ada poin-poin atau ada poin-poin saya pernah mendapat itu. Kalau klarifikasi terkait itu yang saya buati yaitu terkait persoalan saya punya pernyataan Iya. bahwa menjual tanah kepada pihak kepolisian atau Kapolres. Oke. Nah. Itu, pernyataan itu maksud saya, klarifikasi Ya, itu. klarifikasi itu. Sehingga di dalam klarifikasi itu saya mengatakan di situ saya tidak pernah menjual tanah kepada siapapun, Ya. apalagi Kapolres atau pihak Oke, kepolisian. artinya itu Ya. Pak Yasin sendiri yang buat. Iya. Nah, kalau saya melihat bahasa-bahasa di sana, sepertinya itu bahasa orang-orang yang paham sekali hukum. Iya. Apakah Pak Yasin sendiri yang menyusun kalimat, ataukah Pak Yasin meminta orang lain untuk menyusun itu, tetapi gagasannya dari Pak Yasin? Saya meminta orang lain. Oke. Dan apakah bisa dikasih tahu atau itu rahasia Pak Yasin? Gitu. Pak Yasin. Ini rahasia saya. Oke, itu hak Pak Yasin untuk tidak memberitahu. Oke. Terakhir ini Pak Yasin, untuk Pak Yasin ini. Ya. Oke. Apa harapan Pak Yasin Ya. terkait persoalan ini Pak Yasin sebelum kita closing ini? Betul. Ini juga menjadi closing Terima kita. kasih. Jadi harapannya memang bagaimana persoalan ini bisa lari secara keluarga. Ini harapannya. Ini harapan saya. Diselesaikan secara keluarga. Diselesaikan secara keluarga. Kalau memang pihak sebelah atau pihak anak dan saudara saya mau. Tapi kalau memang mereka tidak mau bilang apa? Mungkin begitu dari saya. Ya. Dan Pak Yasin siap membuka diri untuk itu, Mungkin untuk dialog. setiap orang mendialog terkait itu, saya tetap siap. Yang terpenting mereka mau dan mereka menerima apa yang saya katakan sama mereka, itu semuanya mereka harus terima. Tetapi bukan berarti untuk membebankan mereka. Tidak mungkin saya mau membebankan kita sebagai saudara saya sendiri. Yang terpenting paham dia secara keluarga atau bagaimana dia menganggap saya secara dia punya saudari. Tapi kalau memang dia tidak menganggap saya sebagai saudari, saya mau apa? Kan saya tidak bisa paksa hak orang gitu. Ya. Oke, pemirsa Banera TV yang kami cintai, itulah obrolan kita dengan Pak Yasin dan juga
Pak Mardi. Gitu. Terima kasih sudah mau berbincang dengan kita, dan pemirsa, kita tidak bisa menyimpulkan atau memberikan tanggapan lebih jauh tentang apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini. Biarkanlah soal persoalan Pak Yasin dengan keluarganya, biarkanlah itu diselesaikan sebagaimana mestinya, dan soal harapan Pak Mardi tadi, soal itu semoga Tuhan menjawabnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.